Tuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar 1, yaitu perhitungan kapasitas jalan 4/2 UD perkotaan, dengan studi kasus Jalan Sultan Agung, Yogyakarta. Anggota kita ada terbagi 5, yaitu Dimas Yudar Pratama, Wandi Supriyadi, Maizarli, nama saya sendiri Mas Yogi Perlia, dan Dika Rosmayanto. Untuk selanjutnya, mengenai pembahasan akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Dimas Yudar. Silahkan. Baik, untuk slide pertama yaitu pembahasan pengumpulan data. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau peneliti sebagai tangan kedua. Kemudian untuk data primer yaitu adalah data yang didapat dari sumber pertama melalui survei, dalam hal ini survei lalu lintas yang baik yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok dengan melakukan pengukuran atau perhitungan, hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Kemudian untuk data sekunder, yaitu untuk jumlah kendaraan bermotor. Pada tahun 2017, jumlah kendaraan berjumlah 1.311.073 kendaraan. Tahun 2018 berjumlah 1.409.840 kendaraan. Dan untuk tahun 2019 berjumlah 1.575.074 kendaraan. Untuk LHR-nya adalah untuk tahun 2017 yaitu 3.592 kendaraan per hari. Dan untuk tahun 2018 yaitu 3.863 kendaraan per hari. Dan untuk tahun 2019 yaitu 4.315 kendaraan per hari. Kemudian untuk arus lalu lintas pada jam puncak tahun 2017, untuk jam 15.45 sampai dengan 16.45 arah 1, yaitu arah barat ke timur. Untuk HV, volume kendaraannya adalah 44 kendaraan per jam. Untuk LV, 414 kendaraan per jam. Untuk MC, untuk MC, 2031 kendaraan per jam. Jumlahnya untuk arah 1 adalah 2.489 kendaraan per jam. Kemudian untuk arah 2 yaitu dari arah timur ke barat, volume kendaraan untuk HV adalah 61 kendaraan per jam. Kemudian untuk LV berjumlah 368 kendaraan per jam, dan untuk MC 2056 kendaraan per jam. Untuk jumlah dari arah 2 adalah 2.485 kendaraan per jam. Dan untuk total dari kedua arah adalah 4.974 kendaraan per jam. Untuk pemisah arah atau SP adalah 50%. Kemudian untuk perhitungan data proyeksi, untuk angka pertumbuhan kendaraan tahunan, angka pertumbuhan atau simbolnya adalah I, dari 2017 sampai 2018 adalah 7,53%. Dari 2018 sampai 2019 adalah 11,72%. Dan rata-rata dari maksudnya adalah rata-rata dari 2017 sampai 2019 adalah 9,63%. Kemudian untuk proyeksi arus lalu lintas pada jam puncak di tahun 2020 adalah untuk arah 1 di jam 15.45 sampai 16.45, volume kendaraan pada HV adalah 58 kendaraan per jam, LV adalah 545 kendaraan per jam, MC adalah 2.676 kendaraan per jam.
dan jumlahnya untuk arah 1 adalah 3.279 kendaraan per jam. Untuk arah 2, pada jam puncak yaitu 15.45 sampai 16.45, untuk volume kendaraan HV adalah 80 kendaraan per jam, untuk LV adalah 485 kendaraan per jam, untuk MC adalah 2.709 kendaraan per jam, dan untuk jumlah dari arah 2 adalah 3.274 kendaraan per jam. Kemudian untuk total dari kedua arah yaitu 6.553 kendaraan per jam. Dan pemisah arah atau SP-nya adalah 50%. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yaitu Wandi. Ya, untuk selanjutnya data proyeksi. Proyeksi jumlah kendaraan bermotor tahun 2020. Ulang ya. Perhitungan data proyeksi. Proyeksi jumlah kendaraan bermotor tahun 2020 pada jumlah kendaraan di tahun 2017 yaitu sebanyak 1.301.173 kendaraan, dan untuk LHRT-nya yaitu 3.592. Terus di tahun 2020 jumlah kendaraan sebanyak 1.727.331, dan untuk LHRT-nya yaitu 4.732. Oke, untuk selanjutnya. Ada dari data yang telah tadi didapatkan, kita masukkan yaitu ke formulir UR, yang mana dari jalan perkotaan formulir UR 1 ini, pada tanggal 2020, provinsi di Yogyakarta, dengan nomor ruas jalan atau nama jalan, Jalan Sultan Agung, segmen antara jembatan Syahidan sampai Simpang 3 Jalan Surya Pranoto. Panjang kilometer yaitu sepanjang 0,75 km. Tipe daerah yaitu komersial maksudnya. Tipe jalan 4/2 UD. Oke, next. Dari tadi yaitu penampang melintang, atau maksud kami digambarkan penampang melintang seperti berikut. Dengan lebar jalur lalu lintas rata-rata di sisi A yaitu 6 meter, sisi B 6 meter, total lebar lalu lintas rata-rata yaitu 12 meter dengan rata-rata 6 meter. Untuk curb K atau bahu B, sisi A itu nilainya K, sisi B juga sama nilainya K. Di sini total dan rata-ratanya tidak ada. Terus untuk jarak curb penghalang di sisi A yaitu 2, sisi B 2, total yaitu 4 dengan rata-rata 2. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yaitu Maizarli. Dipersilahkan. Untuk pengisian formulir UR2, jalan perkotaan formulir UR2, datanya dimasukkan arus lalu lintas, hambatan samping, dan hambatan samping. Pada tanggal 2020. Maaf, untuk Maizarli suaranya agak lebih dikeraskan. Untuk pengisian formulir UR2, arus lalu lintas dan hambatan samping pada tanggal 2020, nama jalan Sultan Agung, dan periode waktu 15.45 sampai 16.45. LHRT kendaraan per hari berjumlah 473.032 LV per persen. Faktor K LV 69%. Faktor K 1,38 dan HV 7%. MC-nya 24
Mohon maaf, Satu. suaranya nggak ada. Halo? Ada? Ada. Cek. Ada. Mohon maaf. Dan pemisah arah 1 per arah 2, 50/50. Data arus kendaraan per jam dari tipe kendaraan arah 1, LV 1, dan HP 1,20, MC 2, kendaraan berat HP 1,20, dan sepeda motor MC 0, arah 2 LV kendaraan ringannya 1 dan HV 1,20 kendaraan berat, sepeda motor MC 0,25. Arus total atau arah 1 berjumlah 261.000 kendaraan per jam kendaraan ringan, dan SMP per jam 2.261 per jam. Sedangkan kendaraan berat berjumlah 229 kendaraan per jam dan SMP per jamnya 275. Sedangkan sepeda motor berjumlah 786 kendaraan per jam dan SMP-nya 197 kendaraan per jam. Untuk arahnya 50% dan arus total 3.277 kendaraan per jam, sedangkan SMP-nya 2.733 kendaraan per jam. Dan arah 2 dari jumlah kendaraan ringan berjumlah 2.261 kendaraan per jam, SMP-nya 2.261 per jam, dan kendaraan berat 229 kendaraan per jam, sedangkan SMP 275 kendaraan per jam, dan sepeda motor 786, SMP-nya 197 kendaraan per jam, arahnya 50 sama, dan arus total 3.277 kendaraan per jam, sedangkan SMP 2.733 kendaraan per jam. Next. Formulir UR2. Kelas hambatan samping bila data dirinci tersedia digunakan tabel pertama untuk menentukan frekuensi bobot kejadian, dan selanjutnya digunakan tabel kedua. Bila tidak, digunakan hanya tabel kedua. Dan penentuan frekuensi kejadian, perhitungan frekuensi kejadian jam per 200 meter dari segmen jalan yang diamati pada sisi jalan. Tipe kejadian hambatan samping: berjalan kaki, parkir, kendaraan berhenti, dan kendaraan masuk atau keluar kendaraan, dan juga kendaraan lambat. Simbol PED, PSV, EEF, EFP, dan SMP. Faktor bobot kosong, parkir dan kendaraan berhenti PSB, dan kendaraan masuk keluar EFF, EFV, kendaraan lambat SMF, SMP. Dan penentuan kelas hambatan samping: frekuensi bobot kejadian kurang dari 100, pemukiman, kondisi khususnya pemukiman hampir tidak ada kegiatan. Kelas hambatan sampingnya sangat rendah dan dengan simbol VL dan PH. Sedangkan frekuensi 100 sampai 299 dengan kondisi khusus pemukiman, beberapa angkutan umum, dan lain-lain. Jelas kelas hambatan sampingnya rendah dan bersimbol L. Pada frekuensi 300 sampai 499 daerah industri dengan toko-toko di sisi jalan. Kelas hambatannya sedang
dengan simbol M. Sedangkan frekuensi 500 sampai 899 daerah niaga dengan aktivitas sisi jalan yang tinggi. Kelas atau sama dengan tinggi atau H. Kalau sedangkan frekuensi bobot kejadian besar dari 900 daerah niaga dan aktivitas pasar sisi jalan yang sangat tinggi bersimbol VH. Next. Formulir UR3 Oke, formulir UR3. Jalan perkotaan formulir UR3 analisa kecepatan kapasitas dengan tahun 2020 dengan ruas jalannya itu Jalan Sultan Agung di periode waktu 1545 sampai 1645. Itu untuk soal atau arahnya itu kecepatan arus bebas dasar FVO -1/1 km per jam, yaitu dengan 53. Dengan faktor penyesuaian untuk lebar jalur FVW tabel B -2/1 km per jam, yaitu adalah -4. Dan FVO plus FVW 2+3 km per jam, yaitu 49. Dengan faktor penyesuaian, hambatan sampingan FFV SF tabel B -3/1 atau 2 itu di 0,94. Kecepatan arus bebas FV 4x5x6 km per jam yaitu 47 dengan kapasitas soal arahnya itu dengan dasar CO tabel C-1/1 SMP per jam itu 6.000 dengan faktor penyesuaian untuk kapasitas dengan C sama dengan C 0x FCW kali FCSP dikali FCSF dikali dengan FCCS, yaitu lebar jalurnya dengan tabel C 2/1 0,91. Dan pemisahan arah FCSP tabel C-3/1 yaitu 1. Hambatan samping FCSF tabel C-4/1 atau 2 yaitu 0,93. Dan ukuran kota FCCS tabel C-5/1 yaitu 1,04. Dengan kapasitas C, SMP per jam 11 kali 12 kali 13 kali 14 dan 15, yaitu 5.281. Dan kecepatan kendaraan ringan dengan arus lalu lintas Ki formulir UR2 SMP per jam, yaitu 5.465. Derajat kejenuhan DS21/16, yaitu 1,03. Kecepatan FVLV gambar di D-2/1 atau 2 km per jam, yaitu 27. Panjang segmen jalan L kilometer, yaitu 0,75. Dan waktu tempuh TT 24/23 jam, itu 0,028. Oke, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami, yaitu Dika. Boleh dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah kecepatan tadi ya, tabel. Nah, lalu ada juga level of service. Level of service itu level of service dapat diketahui dengan melakukan perhitungan perbandingan antara lintas dengan kapasitas atau V per C. Dengan melakukan perhitungan tersebut terhadap nilai LOS, maka diketahui sebagai berikut. Arah 1 dan 2 volumenya sekian dengan satuan SMP per jam, lalu kapasitas juga dengan satuan SMP per jam, dengan total untuk volume 5.465 dan untuk kapasitas 10.562. Lalu dicari LOS-nya dengan rumus V per C, kita dapatkan 0,52. Next. Nah, berikut kesimpulan klasifikasi level of service bisa dilihat. Untuk kesimpulannya, tingkat pelayanan Jalan Sultan Agung pada segmen yang dianalisis adalah 0,52. 0,52 termasuk ke dalam kategori A, yang artinya harusnya lancar. Terima kasih.
Oke, untuk kesimpulannya itu adalah tingkat pelayanan Jalan Sultan Agung pada segmen yang dilansir adalah 0,52. Jadi arus lancar volume rendah kecepatan tinggi. Untuk presentasi kali ini tugas besar 1. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.